Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya, Lulu Handayani dalam Top News Rabu 18 Januari 2023. Sidang tuntutan 5 terdakwa pembunuhan Yosua Huta Barat telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam surat tuntutan yang dibacakan jaksa, dari Ferdy Sambo, Putri Chandrawati hingga Richard Eliezer, diyakini terbukti terlibat bersama-sama menghabisi nyawa Yosua Huta Barat. Diawali pada sidang tuntutan Senin 16 Januari 2023, dua terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal dinyatakan jaksa penuntut umum terlibat dalam pembunuhan Yosua pada 8 Juli 2022 di Duren 3. Jaksa menuntut keduanya 8 tahun penjara. Jaksa mengawali sidang tuntutan dengan menghadirkan terdakwa Kuat Ma'ruf. Dalam tuntutannya, Kuat diyakini terbukti membantu Ferdy Sambo sebagai otak pelaku pembunuhan Yosua. Sama halnya dengan Kuat, sosok Ricky juga diungkap jaksa terlibat. Jaksa bahkan menyebut Ricky sempat berusaha melakukan pembunuhan terhadap Yosua. Niat itu terbesit ketika keduanya satu mobil saat perjalanan pulang dari Magelang menuju Jakarta. Atas kesimpulan tersebut, jaksa menuntut Kuat dan Ricky dengan 8 tahun penjara. Kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Keesokan harinya, pengadilan menggelar sidang tuntutan kepada Ferdy Sambo. Dalam persidangan, jaksa meyakini mantan Kadif Propam Polri sebagai otak pembunuhan Yosua, hingga memberikan tuntutan penjara seumur hidup. Tuntutan penjara itu berdasarkan dakwaan primer, pasal 340 subsidiar pasal 338, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tuntutan dijatuhkan setelah jaksa berkeyakinan Ferdy Sambo telah menyusun rencana pembunuhan Yosua secara sistematis. Hal itu berdasarkan keterangan sejumlah saksi selama persidangan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Pada sidang Rabu hari ini, giliran Putri Chandrawati dan Richard Eliezer. Jaksa mengawali sidang tuntutan dengan menghadirkan Putri, istri Sambo. Putri dituntut 8 tahun penjara. Berbeda dengan Putri di tempat yang sama, Eliezer mendapatkan tuntutan lebih tinggi, yakni 12 tahun penjara. Jaksa dalam sidang meyakini peran Putri dalam pembunuhan Yosua ketika di Duren 3. Bahkan istri Sambo itu disebut sengaja memerintahkan Ricky menyita senjata milik korban. Sementara Eliezer, meski mengajukan diri sebagai justice kolaborator, jaksa memberikan tuntutan lebih tinggi dari Putri. Tangis Eliezer pecah ketika jaksa membacakan tuntutan 12 tahun penjara. Begitu juga para pendukungnya di sidang sampai gaduh hingga hakim harus menghentikan sidang sementara. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun, dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menjatuhkan pidana terhadap
terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Mohon kepada para pengunjung untuk tetap tenang. Mohon kepada pengunjung untuk tetap tenang. Tolong hargai persidangan ini. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.